Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20. Inilah resiko punya istri yang cantik. Iya dok, kebetulan tadi suami saya membawa bekal jadi saya tidak perlu pulang. Raisya mencari alasan yang tepat. Vina segera mengajak Raisya dan Ruhi pergi dari sana. Ray, ayok, hari ini ada menu baru di kantin. Recommended deh pokoknya, kata Vina mengalihkan perhatian. Ayo, sudah lapar banget nih. Maaf dokter Andra, kami duluan. Raisya segera berlalu. Dan kedua dokter cantik serta seorang suster manis itu bergandengan tangan berangkat ke kantin khusus dokter dan staf rumah sakit. Andra merasa kesal karena belum berhasil mendekati Raisya. Dia masih penasaran dengan Raisya. Akhirnya dia juga pergi ke kantin. Tapi satu kursi kosong dekat Raisya ditempati oleh dokter Siska. Hai Raisya, tumben senggang, memang pasien istimewanya tidak mencari, goda Siska. Hari ini Tuan Rendra keadaannya sudah stabil, dan sudah bisa duduk sendiri, hari ini aku free. Ada asisten James yang menemani, jawab Raisya lengkap. Mereka segera memesan makanan dan bercakap entah apa itu. Kalau para wanita sudah berkumpul, pasti banyak gosip yang mereka bahas. Dokter Vina, tahu tidak, hari ini Dokter Raisya sudah dilamar 10 orang. Mulai dari duda, bapak-bapak beristri 2 sampai pengusaha, lengkap deh, kata Ruhi yang membuka percakapan. Oh ya, hahaha, apa tadi dilamar bapak-bapak beristri 2? Bagaimana ceritanya? Kepo Vina. Ceritain dong, tambah Siska. M. Ruhi mulai mempraktekkan bagaimana gaya bapak-bapak tadi dengan luwes. Vina dan Siska tertawa ngakak, sementara Raisya hanya tersenyum geli. Wah Lamborghini men, mau dong mobilnya, kata Vina. Dasar Vincent, kenapa tidak kamu saja ya tadi yang dilamar, sindir Raisya. Apa Vincent, cantik begini dipanggil Vincent, cemberut Vina. Itu Abang Ren yang memanggilmu Vincent, katanya hari ini aku bebas ngobrol sama Vincent, tawa Raisya. Aduh, abang ganteng satu ini ada saja panggilan sayang untukku. Kemarin apa itu lupa gue sekarang Vincent lagi. Hahaha, untung ganteng jadi tidak apa-apalah, jawab Vina. Siapa sih babang ganteng? Kepo nih Siska, jawab Siska. Rahasia, jawab Raisya dan Vina kompak. Ih nakal, pakai rahasia segala, cemberut Siska. Ih dokter Ciska ngambek, besok akan tahu sayang jadi sabar dulu ya, hibur Vina. Keseruan mereka terhenti karena kedatangan Dokter Aziz dan Dokter Vikram. Wih seru banget nih kayaknya, obrolan seru pada bidadari cantik, goda Dokter Aziz. Hehehe, Dokter Aziz, tolongin Siska, tadi dibully mereka. Siska menunjuk mereka dengan gaya centilnya. Iya dok, bawa saja tuh ya yang Siskanya. Kasihan di sini dibully, jawab Raisya. Siska langsung mengerlingkan sebelah matanya. Hari ini Andra dan Vikram bersaing mendapatkan perhatian Raisya.
Di luar dia sudah mendapat kiriman bunga dan coklat dari Andra. Di lobi juga ada paket bunga dari Vikram. Aduh, bisa-bisa Rendra ngamuk dan yang paling parah mereka bisa bernasib sama seperti Salman, gumam Raisya. Ruhi, tolongin saya dong. Kamu kembalikan bunga dan coklat ini pada Dokter Andra, dan bunga yang ini pada Dokter Vikram. Please ya, heran saya. Apalagi Dokter Andra, yang sudah dibilang saya sudah punya suami, masih saja ngotot, kesal Raisya. Siap laksanakan dokterku yang cantik, ucap Ruhi. Dia mengantar kembali kiriman tersebut pada kedua dokter tampan itu. Siang ini Andra dan Vikram menunggu Raisya di depan ruang prakteknya. Mereka membawa bunga masing-masing di tangan. Dokter Raisya, biarkan kami mengutarakan perasaan kami, dan beri waktu 10 menit saja, ucap Vikram. Kedua dokter itu kemudian sama-sama menyatakan cinta mereka. Apapun pilihan dokter, saya akan menghormatinya. Kalau Anda memilih Dokter Andra, saya akan terima dengan lapang dada, dan jika Dokter Raisya memilih saya janji akan mencintai dokter dengan segenap jiwa raga saya, dan membahagiakan Anda, ucap Vikram. Iya dok, saya juga, kalau memang Dokter Vikram pilihan kamu. Saya akan berusaha ikhlas, walau hati ini akan terasa sakit, giliran Andra yang berucap. Di sana banyak juga dokter serta suster. Bahkan pengunjung yang menyaksikan aksi kedua dokter tampan tersebut demi mendapatkan cinta dokter cantik ini. Kalau Dokter Ratu dia lebih memilih dipindah di RS Venus. Daripada menanggung malu kegagalannya menikah dengan Salman tersebar luas di rumah sakit. Penonton sudah dak-dikduk tidak sabar melihat siapa yang Raisya pilih. Vina yang baru datang, duduk di koridor rumah sakit, menyaksikan aksi konyol mereka. Dokter Andra, Dokter Vikram, terima kasih atas kejujuran kedua dokter. Saya juga sangat menghargai perasaan dokter berdua kepada saya, tapi hari ini saya minta maaf pada kalian semua. Saya tidak bisa menerima salah satu dari kalian. Dokter Andra, Anda baik, cerdas, berprestasi, masih banyak gadis lain yang lebih cantik dan baik daripada saya. Dokter Vikram juga, saya yakin kalian berdua akan mendapatkan yang lebih baik. Sekali lagi saya jelaskan, saya Raisya Putri Cahyani, bukanlah wanita single lagi. Saya adalah perempuan yang sudah bersuami. Ada seseorang yang harus saya jaga perasaannya. Raisya menjeda ucapannya. Maafkan saya dokter, apa yang saya katakan benar adanya, kalau saya memang sudah bersuami. Ini buktinya, Raisya menunjukkan jari manisnya yang sudah terisi dengan sebuah cincin berlian. Dokter Vina juga saksi dari pernikahan saya serta Profesor Gunawan. Kalau kalian bertanya kenapa suami saya kok tidak pernah nongol atau menjemput, saya mohon maaf, ada sedikit kendala yang tidak memungkinkan beliau datang ke sini, jadi mohon dimaklumi. Serta itu adalah privasi beliau juga. Raisya juga menjelaskan kenapa suaminya tidak pernah datang. Semua kejadian itu sudah sampai ke Rendra. Pemuda tampan itu menyaksikan sendiri bagaimana istrinya begitu tenang menghadapi para fansnya, bahkan sangat menghormati dia.
Bagus sayang, kamu sudah pintar dalam menanggapi masalahmu, tanpa harus mengandalkan emosi. Aku suka gayamu, gumam Rendra. Saat ini dia di ruang gym, melatih otot-ototnya terutama otot kaki. Rendra sudah 3 hari ini bisa berjalan normal, tanpa sepengetahuan Raisya. James, Rocky, gue punya tugas untuk kalian. Rendra melakukan panggilan pada kedua asistennya. Gue besok akan memberi kejutan untuk istri nakal gue, dan nanti malam kalian siapkan semua propertinya. Rendra menjelaskan semuanya kalau esok hari dia akan menyatakan cinta pada Raisya. Dan mengumumkan pada penghuni rumah sakit Pandawa kalau Raisya adalah miliknya, istrinya. Supaya tidak ada lagi yang menggodanya. Cie yang bucin sama Bu Dokter, goda James. Kalau setuju banget bos, Dokter Raisya harus siap menjadi istri bos. Kami semua akan selalu berada di sisinya, ucap Rocky. Lalu bagaimana kabar Romeo? Tanya Rendra. Aman tuan, jawab Rocky. Oke good, dan kalian segera siapkan kejutannya. Jangan sampai Raisya mengetahui pergerakan kalian. Rendra juga mengingatkan mereka berdua supaya tidak ada yang tahu. Siap, jawab kompak kedua asisten itu. Sementara di rumah sakit, Vikram dan Andra pergi dengan lesu. Mereka memegang konsekuensi yang mereka sepakati. Siapapun nanti pilihan Raisya, mereka akan menerima dengan lapang dada dan berbesar hati. Jadi kedua dokter tampan itu pergi saling merangkul dan saling menguatkan hati mereka. Vina juga menghampiri Raisya dan memeluk sahabat baiknya tersebut. Sabar ya Rei, memang pesonamu sudah tidak diragukan lagi. Dulu saja tertutup karena lo sudah tunangan, sekarang sudah menikah. Tapi mereka semua tidak ada apa-apanya dibanding suami kamu Rei. Vina menghibur dan menyemangati Raisya. Sementara penonton juga buyar, mereka saling berbisik dan penasaran siapa gerangan pria beruntung itu. Siapa ya suami Dokter Raisya itu? Jadi penasaran, mana belum terekspos publik lagi. Gantengan mana ya sama kedua dokter populer itu, kata salah satu dokter wanita. Siapapun suami Dokter Raisya, gue setuju dengan Dokter Raisya. Kita harus menjaga privasi dan menjelaskan langsung status dia. Supaya tidak terjadi salah paham, kalau ganteng sih relatif ya, tapi menurut gue yang paling ganteng itu masih Tuan Narendra. Ya, walau keadaannya sudah tidak normal lagi, tapi ketampanannya masih tetap nomor 1, jawabnya. Gue setuju, timpal yang lainnya. Tidak tahu saja kalau babang ganteng nomor 1 itulah suami Raisya. Hari ini Raisya minta izin akan pulang terlambat. Karena harus membantu Profesor Ismail menangani pasien kecelakaan dan mengalami gegar otak. Habis sholat maghrib Raisya baru pulang, tapi hari ini Rendra cuma diam saja, tidak banyak bicara seperti biasanya. Dia hanya menjawab sepatah dua patah kata pertanyaan Raisya. Mas Rendra kenapa ya? Pasti dia marah besar atas kejadian tadi siang, gumam Raisya. Setelah makan malam Rendra masuk sendiri ke kamar tanpa acara narsis dan menjahili Raisya.
Kasihan juga melihat dia kebingungan dan serba salah begitu, batin Rendra. Tapi Rendra masih menjalankan aksinya, bahkan dia berusaha sendiri memindahkan tubuhnya ke kasur. Tidak tahu saja kalau Rendra sudah bisa jalan bahkan lari maraton. "Mas," panggil Raisya lembut, dia menyusul Rendra naik ke kasur. "Mas, maafkan aku pulang terlambat sekali, dan maafkan aku juga, tadi siang itu sungguh di luar keinginanku, Mas. Kemarin aku sudah bilang ke dokter Andra kalau aku sudah menikah, tapi entahlah kenapa dia nekat." Itu dokter Vikram juga pakai ikut-ikutan. Raisya menjelaskan semua yang terjadi. Tapi Rendra masih diam dan beralih posisi dari terlentang sekarang memunggunginya. Hati Ray sakit jika harus didiamkan seperti itu. Kini dia membaringkan tubuhnya dan ganti memunggungi Rendra. Gadis itu menangis sesenggukan. Dia tidak tahu harus bagaimana membujuk Rendra. Hik, aku harus bagaimana hingga kamu percaya, Mas?" gumam Raisya dan masih bisa didengar Rendra. Dada Rendra bergemuruh mendengar rintihan tangis Raisya. Dia merasa bersalah dan ikut merasa sakit. Rendra bangkit dari tidurnya dan meringsek tubuhnya ke dekat Raisya. "Ray, sayang jangan nangis." Rendra menyentuh bahu Raisya dengan lembut. Raisya malah makin tergugu nangisnya. Raisya bangun dan memeluk pinggang Rendra menumpahkan semua di pangkuan sang suami. "Aku tidak ingin seperti ini, Mas. Hik, jangan diamkan aku. Aku takut aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dan aku sudah jujur sama kamu." Hik, Raisya memeluk erat pinggang Rendra. Perut Rendra jadi basah karena tangisan Raisya. Rendra mengangkat bahu Raisya perlahan dan mengusap air mata itu dengan lembut. "Maafkan, Mas. Mas cuma tidak suka saja banyak orang yang mengejar kamu. Inilah resiko punya istri yang cantik." Rendra berusaha mencairkan suasana. "Aku juga tidak ingin seperti itu, Mas." Hik, Raisya masih saja nangis. Cup, nanti cantiknya hilang loh kalau nangis terus, air mata juga kering. Bisa cepat keriput nanti. Rendra mulai menggoda istrinya. Biar jadi jelek sekalian, dan tidak ada yang naksir lagi, cemberut Raisya. Tapi dia lega, akhirnya Rendra sudah kembali seperti biasanya. "Jangan dong, masak istri Narendra yang tingkat gantengnya nomor 1 ini, punya istri jelek, kan tidak lucu. Nanti dikira aku mendapat guna-guna dari orang jelek." Goda Rendra lagi. "Terus bagaimana? Cantik salah, jelek apalagi?" Raisya masih cemberut dan memukul dada Rendra dengan manja. Rendra menggenggam tangan putih dan mulus itu dan mengecupnya. "Maaf yang tadi kelewatan ya, kesel saja, kok ada saja yang mengejar istri orang ini, hehehe." Rendra terkekeh melihat bibir manyun Raisya. Dia yang sudah gemes itu segera menyambarnya. Awalnya cuma ciuman singkat, lama-lama menjadi panas karena Raisya sudah bisa membalasnya. Tangan Rendra mulai nakal, menelusup masuk ke dalam baju tidur Raisya. Tapi dia masih harus bisa mengendalikan nafsunya supaya tidak memakan Raisya malam itu.
Kalau tidak rencananya esok hari akan gagal. Raisya juga menahan gairahnya, otak mesumnya juga sudah berkelana. Tapi dia sadar bagaimana keadaan suaminya itu dan mencoba untuk menahan semuanya. Ah, sebuah suara lolos begitu saja dari mulut Raisya. Jangan ditahan sayang, aku suka mendengarnya, tapi sementara hanya ini yang bisa Mas berikan, ucap Rendra. Akhirnya mereka tidur dengan posisi saling berpelukan dan setengah telanjang. Rendra memeluk tubuh Raisya seperti guling saja. Kalau guling yang ini Rendra tidak akan takut. Karena tidak mungkin berubah menjadi pocong, kalau toh berubah, dia rela kalau pocongnya cantik begini. Terima kasih istriku, kamu sudah menerima segala kekuranganku dan menutupinya dari khalayak umum. Kamu juga sudah menjaga janji yang kamu ucap ke kami kalau harus merahasiakan semuanya. Tapi besok aku akan mengumumkan pada semuanya kalau kamu adalah istriku, istri Narendra Ibrahim. Tapi setelah itu cobaan kamu akan lebih berat lagi sayang, gumam Rendra sambil memainkan rambut Raisya. Sabar Jun, besok kita akan memecah durian itu, sekarang yang ini saja dulu. Kenapa rasanya nikmat dan menjadi candu, seperti manis bibirmu sayang, Rendra bicara sendiri dengan angin. Pagi ini rutinitas sama seperti biasanya. Setelah sholat subuh dia memasak lalu membantu Rendra bersih-bersih tubuhnya baru giliran Raisya. Raisya berangkat ke rumah sakit dengan wajah ceria dan fresh. Karena masalah dengan suami dan juga para fansnya sudah teratasi. Di rumah sakit ada dua pandangan saat berpapasan dengan Raisya. Terutama para suster serta dokter penggemar Andra dan Vikram. Lihat itu dokter sok kecantikan, pakai nolak dokter Andra dan dokter Vikram, kata salah satu suster. Penasaran gue seperti apa suami dia, kalau tidak ganteng rugi sendiri, jawab satunya. Suka-suka dialah seperti apapun suami dokter Raisya, pasti istimewa. Dia bahkan tidak goyah dirayu dokter paling famous saja masih setia, jawab suster ketiga. Sementara Raisya langsung menuju ke ruang prakteknya, hari ini tidak begitu banyak antrian. Jadi hari ini Raisya lebih rileks dan leluasa menanggapi keluhan para pasien. Sudah tidak ada lagi acara aneh seperti kemarin. Alhamdulillah Yesus, hari ini normal, ayo kita beres-beres dan istirahat. Raisya bersyukur karena pekerjaan lancar dan tidak dibumbui drama cinta lagi. Tapi saat mau keluar, Vina dan Siska lari terengah-engah menuju ke ruangan Raisya. Ray, lihat di depan, siapa lagi yang sudah gila? Sudah dibilang Raisya sudah punya suami ini masih saja nekat. Vina menunjuk-nunjuk ke arah lobi. Iya Ray, lihat ini gue sudah mengambil foto banner itu. Siska menunjukkan sebuah foto dari HP-nya. Di lobi terdapat tulisan yang sangat besar. I love you Dr. Raisya. Bersambung.